Perkenalkan, nama aku Rahmi Hayati sebagai Vesikus AC Gen Synaptogenesis 2024-2025. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak teman-teman semua belajar mengenai pengantar fisiologi, yaitu terkhususnya pada bab susunan fungsional tubuh manusia dan pengaturan lingkungan dalam. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu fisiologi manusia. Nah, fisiologi manusia adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang karakteristik dan mekanisme pada tubuh manusia yang membuatnya menjadi makhluk hidup. Nah, seperti kita tahu, unit dasar kehidupan itu disebut sebagai sel. Nah, dalam satu tubuh manusia itu terkandung banyak sekali sel, hampir berjumlah 100 triliun dengan jenis sel yang berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke istilah mengenai lingkungan dalam. Apa sih itu lingkungan dalam? Nah, kita perlu mengenal terlebih dahulu, seperti yang teman-teman ketahui, tubuh kita terdiri atas cairan, sekitar 60%-nya. Dan cairan ini terbagi atas dua, cairan intraselular dan cairan ekstraselular. Cairan intraselular adalah cairan yang berada di dalam sel, sedangkan cairan ekstraselular adalah seluruh cairan yang berada di luar sel. Nah, dapat kita analogikan dengan bulatan-bulatan ini sebagai sel. Di dalam satu bulatan ini akan terkandung cairan intraselular. Nah, di sekelilingnya akan terdapat cairan ekstraselular. Terkhususnya di sini karena dia berada di antara sel-sel ini, maka dia juga disebut sebagai cairan interstisial. Nah, setiap sel ini pasti akan dikelilingi oleh cairan ekstraselular tersebut. Nah, akan kita sebut sebagai lingkungan dalam. Nah, sel ini dapat hidup dengan baik dan menjalankan fungsinya selama unsur-unsur pokok atau nutrisi itu tersedia secara adekuat di dalam lingkungan dalam. Nah, jadi lingkungan dalam atau cairan ekstraselular ini berfungsi untuk menjaga atau mendukung dari kehidupan suatu sel. Nah, ada sedikit perbedaan antara cairan intraselular dan juga cairan ekstraselular, di mana di cairan intraselular itu kandungannya lebih banyak atau didominasi oleh ion-ion kalium, magnesium, dan juga fosfat. Sedangkan pada cairan ekstraselular itu didominasi oleh ion-ion natrium, klorida, karbonat, zat gizi, karbon dioksida, dan sisa-sisa metabolisme. Kita next ke bahasan berikutnya, yaitu mengenai mekanisme homeostatik berbagai sistem fungsional utama. Nah, yang pertama kita mengenai istilah homeostasis. Homeostasis adalah pemeliharaan kondisi yang hampir selalu konstan di lingkungan dalam atau di cairan ekstraselular tadi, di mana semua fungsi organ dan jaringan di tubuh kita tujuannya adalah untuk mempertahankan homeostasis. Lalu yang kedua adalah sistem transportasi dan pencampuran cairan ekstraselular sistem sirkulasi darah. Nah, cairan ekstraselular itu diangkut ke seluruh tubuh melalui dua tahap. Nah, yaitu tahap pertama yaitu sirkulasi dan tahap kedua yaitu difusi. Sirkulasi yaitu pergerakan darah ke seluruh tubuh di dalam pembuluh darah. Dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu darah dipompakan dari jantung kiri lalu sampai kembali ke jantung kanan. Itulah yang disebut sebagai sirkulasi. Nah, sembari melakukan sirkulasi, tubuh juga mengalami cairan ekstraselular tersebut juga mengalami difusi, yaitu pergerakan cairan antara kapiler darah dengan ruang interselular atau interstisial. Nah, belum kita singgung tadi, cairan ekstraselular itu tidak hanya tersusun oleh cairan interstisial saja, tapi juga tersusun oleh plasma darah. Nah, seperti kita tahu, dalam darah kita tidak hanya terdiri atas sel-sel darah, tapi juga terdiri atas plasma, yaitu cairan yang mengangkut sel-sel darah tersebut. Jadi, karena di antara sel-sel darah tersebut ada plasma, prinsipnya sama seperti cairan interstisial tadi yang mengelilingi setiap sel di tubuh kita, sehingga
plasma dan cairan interstisial itu adalah dua komponen penyusun cairan ekstraseluler. Nah, pada difusi inilah terjadi pertukaran antara plasma dan cairan interstisial tadi. Nah, ini adalah gambaran dari kapiler yang merupakan penghubung antara arteriol atau arteri yang paling kecil dengan venula atau vena yang paling kecil, di mana kapiler ini bersifat permeabel atau dapat ditembus oleh semua zat yang ada atau baik elektrolit dan zat-zat gizi lainnya ataupun sisa metabolisme kecuali oleh protein plasma, yaitu albumin terutamanya. Nah, proses difusi ini akan terjadi antara si cairan interstisial yang ada di sini dengan plasma darah yang berada di dalam kapiler. Nah, proses difusi ini terjadi akibat gerakan kinetik dari molekul-molekul yang ada. Nah, kesimpulannya adalah cairan ekstrasel di bagian tubuh manapun, baik di plasma dan di cairan interstisial, akan terus-menerus dicampur untuk mempertahankan homogenitasnya. Next, mengenai sumber zat gizi dari cairan ekstraseluler. Nah, atau kita sebut juga sebagai sumber gizi dari tubuh kita untuk masukkan fungsi-fungsinya, yaitu terdiri atas 4 sistem, yaitu yang pertama sistem respirasi atau sistem pernapasan, di mana tubuh kita mendapatkan sumber zat gizi dari mengambil oksigen dari luar tubuh yang diserap oleh alveolus kita. Nah, kemudian yang kedua ada sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan, yaitu sistem yang mengabsorpsi zat-zat gizi yang dikonsumsi oleh tubuh kita ke dalam cairan ekstraseluler darah. Lalu yang ketiga ada hati dan organ lain yang melaksanakan fungsi metabolik primer, di mana hati akan mengubah susunan kimiawi zat gizi yang sudah diabsorpsi oleh sistem gastrointestinal tadi menjadi bentuk siap pakai. Nah, jaringan lain seperti sel lemak, mukosa gastrointestinal, ginjal, dan kelenjar endokrin itu akan membantu zat-zat yang telah diabsorpsi tersebut atau menyimpannya sampai zat tersebut dibutuhkan. Nah, yang terakhir ada sistem muskuloskeletal atau sistem anggota gerak kita. Nah, tanpa pergerakan, tubuh tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizinya atau bergerak melindungi diri sendiri, sehingga pergerakan dari sistem muskuloskeletal ini sangat penting sebagai sumber zat gizi dari cairan ekstraseluler atau sumber kehidupan kita. Sehingga dapat disimpulkan, tanpa pergerakan, homeostasis akan rusak. Nah, yang keempat, ada pembuangan produk akhir metabolik. Jadi setelah tadi kita menerima zat gizi, kita juga akan mengeluarkannya melalui 4 mekanisme juga. Yang pertama ada pembuangan CO2 atau karbon dioksida oleh paru. Nah, karbon dioksida ini dilepaskan bersamaan saat darah mengambil oksigen dari paru. Nah, di mana kalau sebagaimana yang kita ketahui saat kita makan itu akan dicerna oleh sistem pencernaan menjadi feses. Tapi bukan feses lah yang merupakan produk akhir metabolik terbanyak, tetapi CO2 atau karbon dioksida sebagai produk akhir metabolik terbanyak yang dihasilkan oleh manusia. Yang kedua adalah ginjal, di mana aliran darah yang melalui ginjal akan membuang semua atau sebagian besar zat yang terkandung di dalam plasma darah selain karbon dioksida tadi yang tidak dibutuhkan lagi oleh sel. Lanjut, bagian ketiga ada saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan, di mana dia akan membuang zat-zat yang tidak tercerna dan sisa metabolisme dalam bentuk feses. Lalu yang ketiga ada hati atau hepar yang fungsinya untuk mendetoksifikasi atau pembuangan obat dan bahan kimia ataupun zat toksin yang ditelan, serta menyekresi sisa metabolisme ke dalam empedu yang akhirnya dibuang bersama feses. Lalu masuk ke bagian kelima, yaitu pengaturan fungsi tubuh. Nah, pengaturan fungsi tubuh itu diatur oleh dua fungsi atau dua mekanisme, yaitu sistem saraf dan juga sistem endokrin. Sistem saraf ini secara umum terbagi atas 3 bagian, yaitu ada sistem aferen sensorik, sistem saraf pusat atau bagian integrasi, dan sistem saraf eferen motorik. Nah, aferen sensorik itu akan berfungsi untuk mendeteksi keadaan tubuh atau lingkungan sekitar, atau
menerima impuls dan rangsangan. Lalu dia akan mengalirkannya ke sistem saraf pusat atau bagian integrasi, atau contohnya otak, dan medula spinalis itu akan menyimpan informasi, menghasilkan ide, menentukan reaksi yang diperlukan oleh tubuh sebagai respon terhadap stimulus ataupun rangsangan yang diterima pada bagian aferen sensorik tadi. Nah, selanjutnya akan dialirkan ke bagian sistem saraf ketiga, yaitu eferen motorik, yang akan melaksanakan keinginan sesuai dengan sinyal dikirimkan oleh sistem saraf pusat tadi, atau dia sebagai eksekutornya. Nah, ada juga bagian penting dari sistem saraf lainnya, yaitu sistem otonom, di mana sesuai namanya sendiri yaitu otonom, dia dapat bekerja sendiri. Nah, fungsinya itu mengatur fungsi organ dalam tubuh kita yang dapat bekerja di bawah kesadaran kita. Nah, selanjutnya yang kedua ada sistem endokrin atau kelenjar. Nah, terdapat 8 kelenjar endokrin dalam tubuh kita yang mengekskresikan hormon yang diangkut melalui cairan ekstraseluler tadi untuk mengatur berbagai fungsi sel. Nah, kesimpulannya dari pengaturan fungsi tubuh yang diatur oleh 2 sistem tadi, di mana sistem saraf akan mengatur aktivitas otot dan juga sekresi, sedangkan sistem hormon mengatur mengenai metabolisme. Selanjutnya yaitu tentang perlindungan tubuh. Nah, tubuh kita dilindungi tidak hanya oleh sistem imun, tetapi juga 2 sistem lainnya. Yang pertama kita bahas mengenai sistem imun terlebih dahulu. Nah, sistem imun itu akan menyediakan mekanisme bagi tubuh untuk yang pertama membedakan sel sendiri dengan sel dan zat-zat asing. Yang kedua, dia akan menghancurkan zat asing tersebut dengan 3 cara. Ada fagositosis atau mekanisme memakan zat asing tersebut. Yang kedua, ada memproduksi limfosit bersensitisasi, dan yang ketiga, memproduksi protein khusus, contohnya antibodi yang akan menyerang zat asing dari tubuh kita untuk mempertahankan fungsi-fungsi tubuh. Lalu yang kedua, sistem integumen. Sistem integumen atau kulit dan berbagai jaringan penunjangnya. Nah, itu akan memberikan batas antara lingkungan dalam tubuh dan dunia luar, yang fungsinya sebagai pengaturan suhu tubuh dan ekskresi, dan juga akan menyediakan komunikasi sensorik antara tubuh dan lingkungan eksternal tadi, atau dia akan menerima berbagai rangsangan sensorik atau impuls yang akan dihantarkan ke sistem saraf tadi contohnya. Nah, yang ketiga ada reproduksi. Sistem reproduksi juga termasuk sebagai sistem perlindungan tubuh kita, karena dia akan membantu mempertahankan homeostasis dengan cara menghasilkan generasi baru untuk menggantikan orang yang telah meninggal. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan berikutnya, yaitu mengenai sistem pengatur tubuh. Nah, kita contohkan dulu mekanisme pengaturan tubuh yang terjadi dalam tubuh kita. Contoh yang pertama ada pengaturan konsentrasi oksigen dan karbon dioksida dalam cairan ekstraseluler. Nah, pengaturan konsentrasi oksigen sendiri itu bergantung pada sifat kimiawi hemoglobin dalam suatu fungsi, yaitu fungsi dapat hemoglobin terhadap oksigen. Nah, fungsi tersebut menjalankan jika hemoglobin tidak akan melepaskan oksigen ke cairan ekstraseluler jika terlalu banyak oksigen di sana. Nah, tapi hemoglobin akan melepaskannya ketika konsentrasi oksigen di cairan terlalu rendah. Nah, yang kedua, pengaturan konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Nah, jika konsentrasi CO2 dalam darah melebihi normal, akan merangsang pusat respirasi, yang dimana dia akan meningkatkan ekspirasi CO2 atau pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh kita dengan cara bernafas cepat dan dalam. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu pengaturan tekanan darah arteri. Nah, contohnya bila tekanan darah arteri terlalu tinggi, maka suatu baroreseptor yang ada dalam tubuh kita akan mengirimkan impuls ke medula spinalis, yaitu akan menghambat dari pusat vasomotor sehingga terjadi penurunan impuls dari vasomotor yang akan mengakibatkan penurunan aktivitas pompa jantung dan dilatasi pembuluh darah perifer, sehingga aliran darah meningkat dan dapat menurunkan tekanan arteri di bawah normal. Sehingga jika tekanan arteri di bawah normal bisa merelaksasi reseptor regang
dan pusat vasomotor bisa lebih aktif, sehingga vasokonstriksi dan peningkatan kerja pompa jantung terjadi dan tekanan arteri kembali normal. Lalu yang kedua, ada rentang nilai normal dan sifat fisik berbagai komponen penting cairan ekstraseluler. Jadi di dalam tabel ini ada rentang nilai normal dari kadar-kadar zat-zat tertentu yang penting dan esensial bagi tubuh, di mana setiap komponen memiliki rentang nilai normal yang sempit, dan nilai di luar rentang normal tersebut biasanya disebabkan oleh penyakit atau kondisi patologis. Kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu bahasan utamanya nih, yaitu sifat-sifat sistem pengatur tubuh. Nah, intinya pengaturan tubuh kita terdiri atas dua mekanisme, yaitu umpan balik negatif dan juga umpan balik positif. Yang pertama, umpan balik negatif. Umpan balik negatif yaitu sesuai namanya, respon yang ditimbulkan bersifat negatif dari rangsangan awalnya. Contohnya, jika tekanan arteri terlalu tinggi, maka tubuh akan berusaha menurunkan tekanan darah tersebut. Atau jika tekanan darah arteri terlalu rendah, maka tubuh akan melakukan serangkaian cara untuk meningkatkan tekanan darah tersebut. Nah, cara kerjanya adalah bila beberapa faktor menjadi terlalu berlebihan ataupun kurang, maka sistem pengatur tubuh akan menjalankan umpan balik negatif untuk mengembalikan faktor tersebut ke nilai rentang normalnya, sehingga mempertahankan homeostasis. Lalu yang kedua, umpan balik positif, yaitu sesuai namanya positif. Jadi respon yang ditimbulkan akan bersifat kurang lebih sama dengan rangsangan awalnya, bukan kebalikan. Jadi umumnya umpan balik positif ini jika dalam tubuh kita akan menghasilkan ketidakstabilan hingga kematian. Contohnya adalah kita lihat pada grafik ini, di mana darah kita terdiri atas rata-rata manusia itu punya 5 liter darah. Nah, jika terjadi penurunan signifikan hingga ke 2 liter darah saja, jika umpan balik positif yang bekerja, maka karena penurunan volume darah tersebut tentu akan menghasilkan respon yang kurang lebih sama, yaitu menurunnya tekanan arteri. Nah, jika menurunnya tekanan arteri, tentu akan menurunkan aliran darah lagi, dan aliran darah yang semakin turun juga akan mengakibatkan fungsi pompa jantung juga semakin menurun, sehingga siklus tersebut berlanjut hingga kematian, di mana tadinya volume darah kita yang semakin rendah karena umpan balik positif tersebut akan jadi semakin rendah akibat umpan balik positif yang menghasilkan ketidakstabilan tersebut. Ya, dapat kita sebut umpan balik positif ini bisa mengakibatkan lingkaran setan dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah mekanisme umpan balik negatif, contohnya pada garis titik-titik biru ini, di mana jika terjadi perdarahan, maka diatasi dengan umpan balik negatif sehingga bisa kembali ke kondisi normal. Nah, tetapi ada juga nih umpan balik positif yang bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya yang pertama pada saat pembekuan darah. Nah, bila terjadi robekan pada pembuluh darah, akan terbentuk bukuan darah dan faktor pembekuan pun akan diaktifkan. Nah, jika terjadi pembekuan darah sedikit demi sedikit akan mengundang faktor-faktor pembekuan lainnya untuk membentuk pembekuan semakin banyak, sehingga pembekuan darah pun terjadi secara komplit dan perdarahan pun bisa berhenti. Lalu yang kedua, ada proses melahirkan. Jadi dalam proses melahirkan, pada saat uterus berkontraksi dan meregangkan serviks, nah setiap regangan serviks itu juga akan kembali memperkuat dari kontraksi uterus tersebut, sehingga akan terjadi berkesinambungan. Setiap regangan serviks akan meningkatkan kontraksi uterus, semakin kuat kontraksi uterus akan meregangkan serviks lebih lebar sehingga bayi pun dapat lahir. Dan yang ketiga, ada pembangkitan sinyal saraf, yaitu contohnya pada kebocoran ion natrium sehingga terjadi lonjakan natrium di dalam serabut saraf dan akan tercipta potensial aksi dan menghasilkan arus listrik, sehingga sinyal terus dihantarkan sampai ujung serabut saraf. Nah,
ada suatu fun fact nih. Jadi, setiap feedback positif yang menguntungkan dalam contoh-contoh tadi itu merupakan bagian dari feedback negatif. Nah, contohnya pembekuan darah sebenarnya adalah proses feedback negatif untuk mempertahankan volume darah. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu jenis sistem pengatur yang lebih kompleks, yaitu pengaturan adaptif. Nah, contohnya beberapa gerakan tubuh itu bisa terjadi tanpa kita sadari atau kita sebut sebagai refleks, karena tidak cukup waktu ini untuk meneruskan impuls dari rangsangan lalu sampai ke otak lagi, sistem saraf pusat, dan kembali memerintahkan ke perifer, sehingga terjadilah beberapa gerakan tubuh yang tanpa kita sadari atau disebut sebagai refleks. Nah, dalam mekanisme tersebut, otak menggunakan prinsip feed forward control atau pengaturan umpan maju. Nah, di mana mekanismenya yaitu ketika sinyal sensorik memberitahu otak apakah gerakan yang dilakukan ini sudah benar, maka bila tidak, otak tersebut akan mengoreksi sinyal umpan maju yang akan dikirimkan kembali ke otot dan memperbaiki gerakan tersebut. Nah, jika masih butuh perbaikan lagi, akan dikirimkan sinyal umpan maju lagi untuk memperbaiki gerakan tersebut sampai betul-betul benar. Nah, mekanisme pengaturan adaptif ini sedikit banyaknya merupakan umpan balik negatif yang tertunda. Nah, kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan mengenai keotomatisan tubuh. Intinya, setiap sel hidup dari homeostasis dan setiap sel hidup untuk mempertahankan homeostasis. Nah, di mana hubungan timbal balik ini akan menghasilkan keotomatisan tubuh yang terjadi secara terus-menerus sampai satu atau beberapa sistem fungsional kehilangan kemampuannya atau disfungsi dan menuju kematian. Mungkin itu dari aku. Jika ada kesalahan, mohon kita koreksi bersama-sama dan semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Dadah. Academic Community Project.